Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafatul arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita terus akan malih nggih niatan kita dalam rangka istiqomah. Ini besok berarti Jumat berkahnya terakhir Bu ya, untuk makan bersama. Ya, insya Allah minggu ngajeng pun puasa Bu, insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, kita puasanya nunggu pengumuman negara mawon Bu. Nah, gak usah ngarang-ngarang dewe. Level kita ini bukan level mujtahid. Ini menurut medsos, kan, ada kemungkinan beda antara kelompok umat Islam yang satu dengan kelompok umat Islam yang lain. Kita ini dalam hal-hal yang berhubungan dengan umurul mujtama'iyah dan maslahatul ummah dan maslahatul ammah itu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Ya. Nah, kalau sudah negara, sebab makanya di sini pentingnya ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kan itu nggih dalika, kan itu nggih, dan salika khairu wa ahsanu takwila. Yang demikian itu merupakan strategi, cara yang terbaik, ahsan terbaik. Jadi jangan sampai ngarang-ngarang dewe, ngarang-ngarang dewe. Band ada bandnya. Ben resikonya itu semakin kecil. Nah, kalau ngarang-ngarang dewe, opo karpe dewe, nih, ya kalau benar. Nah, kalau keliru, benar pun masih dianggap. Nah, jadi kita ini masjid ini mengikuti negara. Perkara masih ada oknum, para pejabat negara sing gak beres. Itu bukan masalah negoronya Bu, oknumnya ya. Jangan sampai gara-gara tikus rumahnya dibakar ya, tikusnya itu yang harus digoleki. Jadi itu jadi pentingnya, jadi negara itu penting bagi umat Islam itu. Oke, matur nuwun. Ini penting supaya kita teman dengan matur nuwun. Mazhabuna mazhabul hukumah. Apa yang sudah diputuskan oleh negara, nah itulah yang harus kita ikuti. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri, kepemimpinan umat yang paling tinggi itu namanya negara, kepala negara. Makanya ada urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab negara dan ada urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab individu per individu. Ngapunten ini, jadi supaya kita ini cara noto itunya genah, cara noto struktur kehidupannya itu. Oke, ngapunten. Jadi kita ini termasuk mazhabuna, mazhab dalam hal-hal tertentu. Tetapi ada juga, ya, kalau negara ngajak berbuat maksiat bareng-bareng, nah itu gak boleh juga kita ikuti.
Ya alhamdulillah negara kita dari sisi popormen atiullah wa atiur rasul, nah, masih ada yang perlu kita wa ulil amri minkum, ya wa ulil amri min faruduhu ilallahi wa rasulihi, ya pak ilallahi wa rasuli. Nah, zalika in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, zalika ahsanu wa khairu. Kita terusaken malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini ayat-ayat ini yang ayat-ayat yang setelah Atur Rasul itu memang awalnya dituwanazala ikhtasomal yahudu wal munafik fada'a ila Ka'ab bin Ashraf, ya Ka'ab bin Ashraf yang diceritakan ketika ayat sebelumnya tentang ayat provokasi. Nah, ada ayat provokasi, ada ayat tentang penghasudan. Nah, ayat ini ayat pensalah dugaan juga. Za'ama yaz'um, menduga-duga. Alam taro ilal ladina yaz'umuna. Kalau alam sebelumnya kan yahsuduna. Nah, ayat-ayat ini awalnya memang ayat ini diturunkan kepada mereka-mereka yang sudah beragama Yahudi dan sudah beragama Nasrani, ya, yang selalu membuat ulah untuk tidak mau dan tidak taat kepada kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam taro ono to sira padha ora mikir, ora memperhatikan, ya. Orang delok kan, tapi di sini kan memperhatikan, niteni sinten ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, kalau memang melihat ayat ini adalah kepada mereka yang sudah pernah beragama. Ono tosirohe orang-orang yang beriman nih pada kemuliaan Nabi Muhammad ini memperhatikan, ya, apakah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada kanjeng Nabi, yang sudah beriman kepada yang Nabi, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak niteni, nah, niteni sinten ilal ladina yaz'umuna, yaitu wong-wong yaz'umun yang kang padha nyono, pada menduga-duga, pada mengira-ngira, annahum ing satuhune utawi si aladina yaz'umuna iku amanu ngakune wis padha iman marang sinten bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Gusti Allah kepada panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wama unzila min qablika, dan kepada kitab suci, maknya di sini artinya kitab suci. Unzila ingkang sampun den turunaken apa sima min qablika, den turunaken min qablika saking sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi kelakuan mereka ini bagaimana? Yuriduna ayatahakamu ilat tauhuti. Nah, mereka mengharapkan penyelesaian masalah hukumnya itu bukan kepada aturan yang benar, tetapi kepada aturan yang dibuat-buat oleh bangsa demit. Nah, ini tauhut itu bangsa demit. Bukan bangsane buatane Gusti Allah. Mereka mencari penyelesaian masalah hukum kepada apa? Kepada cara-cara di luar, nah, di luar ketentuan saka Gusti Allah. Nah, dan banyak sampai sekarang itu. Nah, di sini dicontohkan orangnya itu bernama Ka'ab bin Ashraf.
Nah, Ka'ab bin Ashraf itu tokoh Yahudi yang memprovokasi ketika orang-orang musyrik Mekah dan sebagian orang yang tidak percaya kepada Kanjeng Nabi memerangi waktu perang Badar. Mereka kan kalah. Yang kalah itu kan ceritanya kan diprovokasi ketika ini. Wah, itu macam-macam. Ngereko-reko. Makanya hati-hati, ya kadang-kadang kita ini oleh gerakan penghasudan, gerakan-gerakan suudonan, nah itu bahaya itu. Penyakit-penyakit yang diwarisi oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap penyelesaian masalah. Kan kalau menurut Al-Quran kan enak saja nih. Karena Al-Quran ini sudah mendesain semua apapun yang akan terjadi, yaitu, dan menyelesaikan apa-apa yang terjadi. Komplit, nah itu, dan gak tanggung-tanggung. Desainernya Gusti Allah, desainernya itu, yang maha segalanya, maha segalanya. Makanya kan kemarin ya, antahkumu bil adli. Nah, selain apa yang ditentukan oleh Gusti Allah, ada buku. Saya kebetulan sampai bukunya tuh tebel Bu, sampai 2 jilid tentang teori-teori keadilan. Nah, jadi adanya teori dipikirkan oleh manusia-manusia yang. Nah, kemudian ada yang meneliti tentang teori keadilan dalam masalah bagi waris. Itu sama-sama wong kepet sing neliti itu Bu. Ternyata, dan bukunya ada di rumah Bu, kalau mau monggo. Ya, sak mene bukunya itu tebel-tebel. Ya, pernah saya baca. Jadi teori-teori tentang keadilan. Nah, itu. Nah, jadi memang, nah ternyata setelah dikomparasikan keadilan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu dengan keadilan yang diajarkan oleh para pemikir, waduh, adoh, nyotone kok adoh. Jadi buat adil, wa aqrabu littaqwa. Nah, orang ini kalau sudah benar, terutama kalau jangan jadi pemimpin, itu untuk bisa berbuat adil itu harus betul-betul konsekuen dan konsisten. Nah, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka mencari-cari cara penyelesaian itu dengan cara-cara apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak beriman. Makanya tauhid ini diartikan orang-orang banyak yang selalu melakukan tughyan. Nah, tughyan itu melakukan perbuatan yang gak genah, lacut, togho, aro'ahus tagna, dan seterusnya itu. Nah, di samping mereka itu ayatahakamu ila tauguti, juga melakukan gerakan waqad umiru ayakfuru bihi. Nah, itu. Oleh karena itu akibatnya bagaimana? Wa yuridus syaitonu ayudillahum dolalam ba'ida. Nah ini yang terjadi sekarang kok yang ngeten niki. Jadi kalau diproyeksikan ayat ini untuk niteni kahanan zaman kadosan niki, ya pas. Sing digoleki duduk kebenaran yang hakiki, justru kebenaran yang dibuat-buat. Jadi akhirnya ya rusak-rusakan. Dolalam ba'ida itu bejad-bejadan bahasa yang Nabi. Kalau ingin lebih jelentrehnya itu nggih, ugal-ugalan, bejad-bejadan.
Karena apa? Karena memang ini sirkuit dengan setan, sirkuit. Karena setan ini memang karpe muasno menuso dari sisi kepuasan nafsunya, akhirnya bejat-bejadan, setelah bejat-bejadan rusak-rusakan. Nah, setelah rusak-rusakan nggak bisa diatasi, jadilah namanya kiamat. Nah, itu. Ya, paling awal kiamat itu apa? Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi. Itu awal dari kehancuran itu ketika sesuatu diurus oleh bukan ahlinya. Makanya apa tugas orang tua itu, Bu, makanya membuat anak-anak ini punya kespesifikasi keahlian itu penting. Kan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fang tadirisa sa'ah, kan hadisnya seperti itu. Karena apa? Karena memang sirkuitnya sak bolo karo setan. Di mana setan itu gak ono cerita setan ingin manusia itu ape. Yang ada itu la'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Mimbaini aidihim wa an aimanihim wa an sama ilihim, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Ya opo? Kalau gak kena dari depan, digoda dari belakang. Kalau digoda dari belakang masih gak kena, dari samping kiri gak kena, dari samping kanan. Nah, kenapa dari atas dan dari bawah kok tidak berani? Coba nih, kan itu iblis dan setan itu. Nah kalau dari atas tuh kepalanya rajin sujud, nah itu insya Allah. Nah, itu. Makanya ila ibadaka min humul mukhlasin. Kalau ingin tidak terjerumus kepada godaan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang oleh bongso. Jadi mohon maaf ini ada yang menerjemahkan secara praktis apa bedanya jin, apa bedanya nafsu, bedanya jin, bedanya iblis, kalau bedanya setan. Nah, kalau nafsu itu jeleknya jiwa raga. Jadi gak usah cari-cari kambing hitam, cari kambing putih mawon. Jadi kalau urusan nafsu itu jeleknya jiwa raga. Kalau jiwa raga itu angel digawa nang kebaikan, berarti memang inna nafsa la amaratun bisu. Dua mulut mestinya dikendalikan, tahu-tahu diobral. Jadi cangkem bosok. Kuping mestinya ngerungokno sing api-api, tahu-tahu ning nguping sing aneh-aneh. Karena setelah nguping sing aneh-aneh diobral lagi. Mestinya kan punya mata juga gitu. Makanya Imam Ghazali punya teori bagaimana cara mengendalikan perlubangan. Jadi manusia itu 9 lubangnya itu kalau tidak dikendalikan, maka 9 lubang itu menjadi sumber kebobrokan perilaku masing-masing. Kita kan punya 9 lubang kita itu. Mata 2, ya toh? Kuping 2, jadi berapa? 4. Hidung 2, jadi 6. Mulut 1, 7. Di bawah 2. Di bawah tuh ada 2, Pak. Jadi songo. Iya, songo ya. Jadi, makanya muncullah bagaimana cara nyumpel. Sing punya teori cara nyumpel lubang-lubang itu hanya Imam Ghazali. Disumpel. In kuntum tu'minu apa kan? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Nah, itu sumpel pertama. Nah, cuman ada yang paling jujur di antara 2 lubang itu lubang hidung. Ya, lubang hidung itu paling jujur, Pak. Bau kentut gak pernah mengatakan bau parfum. Paling jujur itu. Makanya muncullah teori dzikir dengan keluar masuknya
napas. Nah, Imam Ghazali juga itu yang punya resep untuk bisa mengendalikan bongso kerenteg olok nang diri manusia itu, manfaatkanlah lubang hidung untuk belajar berzikir dunal jahri minal kauli. Nah, maka muncullah ada dzikir sirri dan ada dzikir jahri dan ada dzikir khofi kan. Dzikir jahri, dzikir khofi dan dzikir sirri. Nah itu ketika dan khofi dan siri itu zikir yang memanfaatkan lubang hidung. Nah kan lubang hidung itu lubang yang paling jujur di antara lubang yang kita miliki. Ngoten serius itu. Nah terus apa bedanya iblis? Nah iblis ini bangsa demit, nah, yang selalu ini juga nerobos ke dalam diri kita nih, bisa nerobos iblis itu. Wong alam Gusti Allah saja bisa diterobos. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan berada di alam Tuhan kan sebetulnya. Jannah kan diterobos dengan berbagai cara, ya kan. Akhirnya muncullah namanya tragedi buah huldi kan. Tragedi itu. Mestinya dengan peristiwa-peristiwa bocoran seperti itu hati-hati dengan periblisan. Nah, iblis itu licik. Nah, jadi orang-orang yang licik berarti orang-orang keturunan iblis. Rupanya manusia. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Arti kita enggak ngarang-ngarang memang. Makanya ketika mau Qul a'udzu birabbin nas. Terus jadi kan ketuanya Qul wahai Kanjeng Nabi Muhammad dawuh akan dumateng panjenengan nang umatmu itu critakno Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung jaluk pertolongan jaluk gandolan nang Tuhane menuso. Aja sampai enak itu. Nah, kalau setan bagaimana? Setan itu yang menggoda kita di luar jasad kita. Itu namanya setan. Makanya setan itu bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk apa saja. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan kita itu jauh dari Gusti Allah di luar diri kita itu namanya setan. Makanya ketiga-tiganya itu angel dikendalikan berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Makanya semuanya fasta'id billah minasyaitonir rajim. Saya bali ana pangeran sing nang sing duwe. Nah, makanya disitulah Imam Ghazali membuat cara balik nang pangeran itu ya apa. Mulai belajar dzikir jahri, terus dzikir khofi, dzikir sirri, itu teori yang mengajarkan agar kita cara balik nang pangeran itu ono jalane. Ono dalane. Gak ngarang-ngarang, gak sakarpe dhewe. Nah, supaya bener ya harus punya trainer ya, wong senam aja ada instrukturnya ya. Senam itu loh gerak-gerak tangan itu ada instrukturnya, apalagi yang berhubungan dengan olah hati, olah bana. Nah, supaya kita ini tidak terjerumus kepada ajakan setan, di mana ajakan setan ini pekerjaannya memang ayudillahum, berupaya untuk menyesatkan kita, berupaya untuk menyasarkan kita, untuk menjerumuskan kita, menjuruskan kemana? Dolalam ba'i, pada kesesatan, yang kesesatan itu menjauhkan kita anil haqqi, dari perbuatan barang-barang hak. Sekarang tuh banyak godaan untuk untuk tidak menjalankan barang yang benar. Makanya hati-hati kalau terkait dengan ngopeni orang banyak.
riskan dan resisten. Bahasa anak sekarang itu kan riskan. Makanya perlu adanya musyawarah, perlu adanya saling menyapa, saling menegur, saling menasehati itu kan. Kalau tidak seperti itu lafi husrin, selamanya kita berada di dalam merugi, bukan kerugian, merugi, berproses kepada perbuatan yang rugi kan. Contoh dari ajakan setan yang menjerumuskan kepada dolalam ba'idah itu diteruskan, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu. Terus bagaimana? Wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Ini contoh praktek konkretnya itu loh, kados nopo. Kan enak saja. Wa idza qila lantat kalane den ajak den ucapaken lahum maring si aladina di atas itu, ya aladina yang menunjukkan bagaimana keterjerumusan mereka terhadap perbuatan setan. Nah itu ta'alau ila ma anzalallah, ketika mereka tidak ajak, diseru, ta'alau diceluk kan, diseru untuk apa? Ilama angzalalo, untuk beriman, untuk menjalankan, untuk nindakake dumateng nopo mawon ingkang sampun didhawuhaken Gusti Allah, ingkang sampun diturunkan oleh Gusti Allah. Nah, makanya di sini di maknya itu dijelaskan contohnya nopo-nopo ing dalam Al-Qur'an, fil Qur'ani. Nah, dalam Al-Quran itu apa isinya sih? Minal hukmi, dalam Al-Quran itu memang hukum, regulasi. Makanya Al-Quran itu merupakan konstitusi dasar bagi orang yang ngaku Islam agamanya. Jadi, makanya monggo, ya alhamdulillah kita dikersakake untuk bareng-bareng mempelajari, supaya kita memahami, mempelajari, menghayati bener, tidak sak karepe dhewe. Makanya kita minta panduan kepada para mufasir ini, monggo. Walaupun pada hakikatnya kemarin kita sudah diberikan ni'ma ya'idukum bihi. Pada hakikatnya memang orang kalau sudah mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin, itu Gusti Allah sendiri yang ngeramut, yang merawat, yang membimbing, yang mendidik, itu Gusti Allah. Ni'ma ya'idukum bi, Gusti Allah itu adalah zat sing paling istimewa dalam mendidik seseorang. Ya'idukum itu mendidik, ngeramut, memelihara. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin itu dihayati betul ya. Gusti Allah ini adalah Rob itu yang mendidik, yang merawat ya. Jangan sampai ketika jadi manusia sing ngerawat iblis, setan, demit, nah kan kacau ya. Jin, nah itu. Makanya kadang-kadang saya niteni itu loh, acaranya siapa itu di MNTV itu, Ustadz Danu, ya. Kadang-kadang saya sekali-sekali lihat ya, bagaimana dia berupaya mengeluarkan jin yang nempel di batang kotak, yang nempel atau jadinya kan atau macam-macam. Itu sih apa ya? Itu namanya. Nah, jadi memang artinya kalau kita melihat tayangan-tayangan seperti itu, ternyata manusia yang dipengaruhi dari dari seluruh tubuhnya itu, sehingga perbuatannya itu ya, makanya dengan dengan istighfar, sholawat itu dihayati betul Bu. Astagfirullah,
Astagfirullah, sholawat, dihayati betul. Nah, supaya paling tidak, memang kalau sudah ini katanya para ulama tasawuf, diri manusia itu kalau sudah bening hatinya, jadi darah mengalir dari bilik kanan bilik kiri, serambi kanan serambi kiri, itu muternya itu zikir. Yang diucapkan itu oleh darah itu sambil nutul-nutul bagaimana dia mensuplai nutrisi dan tenaga sehingga orang itu punya kekuatan la haula, itu karena memang darah mengalirnya itu yang bunyi itu Allah Allah Allah. Jadi aliran darah itu yajro, makanya iblis juga begitu. Iblis mempengaruhi watak wahing manusia itu menyatu dengan aliran darah kan. Jadi luar biasa itu ulama-ulama yang membuat ini terapi psikis dengan cara berzikir. Nah, itu luar biasa itu. Jadi darah itu ngalir itu Allah Allah Allah. Omongannya manusia itu kalau sudah seperti itu aliran darahnya, ya mesti bagus toh Bu. Perbuatannya ya mesti bagus. Ada, dan jadi teori-teori yang memberi gambaran seperti apa membeningkan jiwa. Jadi sehingga, nah kalau sebaliknya kan ulullah min nabata min haram panaru aulabi. Nah, boleh jadi ketika darah itu dari bagaimana doamu akan kamu diterima Gusti Allah, sementara makananmu dari barang haram, pakaianmu dari barang haram. Kan ada doa itu kan, apa hadis ini kan. Nah, itu gaono artinya itu monggo ditetir. Makanya Islam ini kompleks, komplit, nah, komprehensif. Didik uang itu komprehensif. Nah, itu makan. Nah, monggo ini saya juga punya beban ini kios-kios yang nyewa makanan minuman di lingkungan masjid ini. Ya, target penghalalannya itu kan per 17 Oktober 2024. Jadi ini saya beberapa hari ini kampanye Bu, kampanye perhalalan. Nah, dan bisa itu diurus bagaimana proses pendapatan itu. Dari mulai hari tanggal 5 itu hari Selasa ya Bu ya, Selasa. Karena kebetulan Gusti Allah tuh muji saya ini aneh-aneh, suruh jalan-jalan terus. Makanya nanti saya habis ini ya juga mau ke Tulung Agung, musim perhalalan ya, dapat tugas untuk ngurusi. Maka monggo Bapak dan Ibu yang punya perusahaan rumahan, contohnya bikin minuman sinom bikin pentol baso nah itu harus diurus, dapat sertifikat halalnya itu. Nah, kalau ada di Kebonsari ibu-ibu perusahaan-perusahaan rumahan, nah untuk ngurus itu, nah lapor aja ke saya karena saya punya pendamping untuk membantu bagaimana memproses produknya halal itu, ada pendampingnya, ada pendamping. Nah, kebetulan sekarang ini ada kuota yang dibiayai oleh negara, namanya self declare. Nah, kalau tidak dibiayai oleh negara itu wajib bayar Bu. Karena kalau panjenengan punya resto, punya kantin yang banyak menyajikan makanannya, nah itu untuk ngurus sertifikat halalnya itu harus bayar. Ya. Kalau yang kecil itu sekitar 300.000, tapi kalau yang semi, kalau yang besar itu ada yang sampai jutaan. Nah itu yang
kayak perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini sekarang sedang diinikan Bu, sedang digalakan. Sebab nanti setelah 17 Oktober 2024 semua makanan dan minuman yang ada di negara kita belum bersertifikat halal itu kena sanksi, tidak boleh edar. Nah, monggo ibu-ibu, nah, mumpung ini saya punya pendamping nanti kalau yang diterjunkan ya tidak saya sendiri, pendamping sing mengupload datanya apa saja, kemudian bagaimana prosesnya sampai gimana. Ini penting juga kita kampanyekan. Nah, dan ini menyangkut masalah penyelamatan generasi yang akan datang agar ya, nutrisinya terbebas dari barang haram. Nah, yang paling berat itu sekarang ini adalah cari penyembelihan halal. Baik RPH di Jawa Timur itu, se-Jawa Timur aja yang punya sertifikat halal itu hanya baru berapa RPH. Surabaya itu mungkin belum ada yang punya itu. Dan ada juga sekarang ini kursus Julaiha, juru sembelih halal. Makanya bapak-bapak yang biasa potong-memotong itu ada ininya Bu, ada syariat penyembelihan tuh ada. Jangan asal kak, saya lihat asal enggak. Makanya hati-hati kalau beli ayam yang sudah mati, coba dilihat sembelihannya. Mohon maaf, kita ini kan mau puasa, nah, supaya makanan kita ini juga menopang ibadah puasanya diterima oleh Gusti Allah. Makanya suplai nutrisinya harus diperhatikan mata rantai penghalalannya itu. Nah kebetulan saya juga punya tugas ngurusi masalah itu. Makanya kalau yang punya problem untuk ngurusi monggo ya, saya layani konsultasinya dan akan menugaskan petugas sampai ngecek. Saya ini kalau sudah ngecek masalah itu sampai ngecek ke dapurnya ya opo cara. Nah, semua makanan yang koyo orang jualan pentol saya mewajibkan satu, tidak boleh punya kucing. Nah, saya kucingnya kadang-kadang nuyui sak waya-waya. Makanya kalau panjenengan di rumah punya usaha rumahan, apa bikin cendol, bikin apa onde-onde begini. Satu, tidak boleh punya kucing. Kalau sudah akan diurus urusan penghalalannya. Terus yang kedua, terhindar dari cecek dan tikus. Makanya higienis dan sterilisasi alat. Itu saya kan kemana-mana itu sampai ke dapur-dapurnya, tak cek, itu dipoto. Wah itu. Sekarang ini sebab ketika ingin mendapatkan sertifikat halal harus mengupload foto. Fotonya di dapurnya kaya opo. Ngerti pernajisan. Nah, najis, mutanajis, mustakmal itu harus ngerti. Nah, ya. Nah, supaya kita terhindar dari apa-apa yang dari yuridus syaitonu ayudillahum dolalam ba'i maidan. Contohnya bagaimana? Ya ini ketika mereka diajak untuk mengamalkan, mempraktekkan apa-apa yang diturunkan oleh Gusti Allah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya dari hukum-hukum yang mesti harus kita laksanakan. Wa ilar rasuli, dan begitu juga ketika diajak, diceluk, didawuhi untuk mengikuti yang diajarkan oleh Rasul Kangjeng Muhammad SAW. Dalam rang apa saja? Contohnya liyahkuma bainakum, untuk menjalankan hukum-hukum di tengah-tengah kita yang sejalan dengan tuntunan Kanjeng Muhammad. Tapi bagaimana? Ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Orang-orang munafik mencibir. Nah itu. Maksudnya yasudduna itu mengok kan,
berbalik, ya, gak gelem, bahkan ada juga yang melecehkan. Makanya ketika hari Selasa itu tak coba ada kampanye di DTC dan di Royal. Kan Royal itu lantai berapa Bu yang tempat kulinernya itu? Lantai berapa? Oh berarti ibu-ibu sering ke sana ya. Kalau tahu DTC ya. Banyak yang nggak mau, nenek ayu, tetapi banyak juga yang langsung daftar DTC. Kalau di DTC itu Bu, di lantai bawah yang paling terkenal tuh siap makanan apa Bu? Di bawah yang pojok utara Bu, lawon. Terus apa lagi? Siapa Bu? Apa Bu? Nah, ada dengan Mak Yeye. Nah, berarti ibu-ibu pernah ke sana ya. Nah, sekarang ini mohon maaf, kita ini harus selektif ketika kita mencari kuliner. Nah, ini saya ngomong ini juga bagian dari tugas Bu. Jadi tolong kalau di pengajian, di khutbah itu sudah mulai nih sekarang gerakan masalah literasi, masalah produk halal. Nah, itu. Jadi memang akibatnya banyak, yaitu coba panjenengan kalau nggak percaya orang-orang yang tidak terverifikasi makannya artinya atos. Makanya kan Rasulullah mengingatkan man akala as-subuhati. Sompo wae sing mangan barang-barang subhat mata kolbuhu wadu'ufa yakinuhu. Itu barang subhat saja. Hatinya itu gelap. Orang itu kalau hatinya gelap, wadu'ufa keyakinannya jadi kelakuannya akhirnya apa? Ya. Yaitu ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa, nolak, mengo, ya berpaling, bahkan ngilok no. Nah, saya nanti yang nyewa kanti ini wajib ngurus sertifikat halal. Nah, itu apa mie goreng, bakso, kemudian kantin. Nah, apalagi yang menyediakan ayam masakan dari persembelihan, nah, ya, apakah ayam, apakah daging sapi, nah, itu. Termasuk ini sekarang catering yang ngurus Bu, nah, itu. Ya alhamdulillah catering itu ngurus. Kalau nggak ngurus seperti itu nanti nggak boleh itu apa namanya akan diblokir. Makanya mumpung ada peluang ini dibiayai oleh negara, monggo Bapak dan Ibu yang keluarganya punya usaha kuliner ya. Tetapi kalau sudah jadi resto itu wajib reguler cara ngurusnya itu. Kalau reguler Pak Elan ya alhamdulillah yang ngurusi ya UIN juga itu. Nah, Pak Elan Gresik itu. Jadi pasien-pasien saya itu ada yang dari Madiun atau ada kuliner, ada dari Sidoarjo. Itu masalah perhalalan. Jadi satu ada saja karo Gusti Allah itu disibukkan ngurusi wakaf, ngurusi perhalalan. Ya saya mengorbankan diri karena ini ada manfaatnya untuk umat. Ya gak kroso ngalor ngidul ya gak tanik mati. Jadi nah ini dua ayat ini Bapak dan Ibu jangan titeni saestu nggih, karena kita yakin Gusti Allah ni'ima ya'idukum bihi. Ya, kepada kita insya Allah Gusti Allah itu akan selalu mendidik. Ayat sebelum kan ni'ima ya'idukum, mendidik, supaya kita terhindar dari bujuk rayu setan ya,
dari keterbuaian dengan perilaku dan sikap-sikap orang munafik. Nah, ngoten nggih? Ada yang mau komentar ini? Nggih, Pak, monggo Pak. Nah ini sekarang ini pinter-pinterlah kita ini merawat, menjaga dan menyelamatkan diri kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing. Nah memang ada resepnya itu. Ketika saya ala nasi jamanun layu balil mar'u amin halalim amin haram. Suatu ketika terjadi di tengah-tengah umatku, kata Rasulullah, di mana umatku ini tidak akan peduli lagi dengan masalah halal, masalah haram, masalah pergaulan macam-macam. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Rasulullah ditanya, ya, dispun di Rasul kalau terjadi seperti itu, fa'alaikum bil haram, maka kamu wajib segera lari dari zaman yang kondisinya seperti itu. Ila ena mahrob ya Rasulullah, kemana kami lari ya Rasulullah? Ilallahi wa rasulihi, dalami kembali apa sing didhawuhi Gusti Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Fa'alaikum, makanya dalam Al-Qur'an kan ada ayat fafiru ilallah. Cuman sayang sekarang ini ada kelompok umat Islam dengan gerakan papiru ilallah tapi ke eksklusif. Nah itu biasanya sholawat wahidiyah yang berpusat di Kediri. Kalau simbol kan papiru ilallah. Nah, jadi wa ilaina mahrob ya Rasulullah ya, dijawab oleh Rasul ilallahi wa, ya sama dengan ayat yang sebelumnya itu, fa in tanajatum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Nah sekarang bagaimana proses pengembalian kepada cara Gusti Allah dan cara Rasulnya itu seperti apa? Nah itu yang perlu kita ilmoni. Nah sekarang ini kan problematiknya kan di situ. Ya. Cara nang Gusti Allah berlomba-lomba khutbah dan ceramah, kan itu kelakuannya podo wae, kan kacau itu. Nah. Makanya di situ ilaina mahrob. Jadi ada sikap, ada upaya untuk bagaimana. Nah, kalau sudah pada taraf yang sangat emergensi, ya ujlah, menyendiri. Ya. Itu ngoten Pak itu. Terapinya itu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafina ma'aluka mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhim Muhammad salatan tunjina biha jami'al wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarqam sawfat min jami'il khairat fil hayati wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min innaka ta'lamu sirri wa alaniyat. Tini su'ali fa innaka ta'lamu wa fi nafsi fid dini wad dunya akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Inna ma amruhu idza arada syai'an ayyakula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dang seluruh penyumbang bangten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilma